Brosis coy, gua nggak bercanda. Ini berita paling panas minggu ini. Samsung A-Series harganya jatuh bebas. Yang biasanya bikin dompet lu kering, sekarang lebih ramah kantung loh. Balik lagi bareng gua, Mas Jo, dan gua bakal spill racun 7 HP Samsung yang harganya lagi miring parah. Sebelum masuk listnya, gas like, subscribe, sama komen kalau ini waktunya upgrade. Mantap jiwa lah. 1. Samsung Galaxy A06. Desain. HP ini tampilannya simple tapi nggak murahan bro. Layarnya gede, 6,7 inci, jadi buat nonton YouTube, scrolling TikTok udah lega banget. Layar, sayangnya masih PLS LCD HD Plus 60 Hz, jadi jangan harap mulus kayak layar AMOLED di HP mahal. Tapi ya buat harga segini udah cukup sih, kagak bikin mata pedih kok. Performa, ditenagai MediaTek Helio G85. Nah, ini chipset sejuta umat lah. Gaming ringan kayak Mobile Legends, PUBG settingan medium masih aman banget. Kalau Genshin, ya bisa, tapi jangan sosokan ultra ya. Ntar kipas angin HP jalan sendiri. RAM and storage, ada 2 varian, 4x64 sama 4x128. Plus ada extended RAM 4GB. Jadi total bisa 8GB aman loh. Mantul gak tuh buat multitasking? Kamera, belakang ada 50 megapiksel plus 2 megapiksel depth. Lumayan lah buat jepret makanan biar kelihatan mahal atau selfie buat upload ke IG. Video Full HD 30 fps. Buat bikin konten TikTok, gaspol. Baterai dan fitur, 5000 mAh plus cas 25 watt. Jadi kagak perlu bawa powerbank terus. Ada Dolby Atmos tapi sayangnya masih mono speaker. Jack 3,5 mm masih ada, jadi lu bisa colok headset warisan keluarga. Fingerprint di samping juga responsif. Harga turun bro, dari 1,5 juta jadi 1,3 juta 4x64, dan dari 1,7 juta jadi 1,6 juta 4x128. Buset, makin bikin kantong santai kan? Kesimpulan, HP ini cocok banget buat lo yang budget mepet tapi pengen HP layar lega. Kekurangannya, ya layar masih HD Plus dan speaker mono. Tapi hey, 1,3 juta doang bos, jangan ngarep overkill. Punchline, HP ini entry level rasa mid, tapi harga tetap warteg cuy. Nomor 2, Samsung Galaxy A16 4G. Desain, nah ini step up dari A06, body lebih cakep, layar juga udah Super AMOLED. Jadi kalau lu bandingin sama A06, ini kayak naik kasta dari warteg ke restoran all you can eat. Layar, 6,7 inci, Full HD Plus, refresh rate 90Hz, mulus banget buat scrolling. Warna AMOLED, nendang parah bro, nonton Netflix jadi kayak nonton bioskop di saku. Performa, pakai MediaTek Helio G99, chipset yang sering banget nongol di HP 2-3 jutaan. Performanya stabil, main PUBG rata kanan medium high masih aman banget. ML Auto Savage cuy. Genshin Impact di setting low medium aman banget cuy. RAM and storage datang dengan 8x128 sama 8x256. Udah pakai UFS juga. Jadi buka tutup aplikasi ngebut, nggak pakai loading lama. Kamera, 3 lensa di belakang, 50 megapiksel utama, 5 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, depan 13 megapiksel. Udah cukup banget buat selfie bareng gebetan. Ultrawide juga kepake kalau foto bareng 1 RT. Video Full HD 30 fps, jadi masih cocok buat konten-konten harian. Baterai dan fitur, masih 5000 mAh plus 25 watt fast charging, jadi awet seharian full gas. USB-C udah pasti ada. Nah, ini baru bikin ngiler. Dari 2,9 juta turun ke 2,3 juta 8x128, dan dari 3,3 juta jadi 2,7 juta 8x256. Turun setengah jutaan lebih bro. Beli sekarang, besok udah bisa upload story pamer HP baru. Kesimpulannya, all-rounder mantap di harga 2 jutaan. Cocok buat daily driver, sosial media, dan gaming casual. Kekurangannya, ya mungkin kamera videonya kurang wah, tapi buat harga segini, gokil sih. Punchline, HP ini kayak jodoh idaman, stabil, awet, dan bikin adem hati lo. Nomor 3, Samsung Galaxy A16 5G. Desain dan layar mirip-mirip sama A16 4G, tapi versi ini udah naik kasta. Layarnya Super AMOLED 6,7 inci, Full HD Plus 90Hz, warna gonjreng, scrolling lulus. Performa, pakai chipset Dimensity 6300 6nm, kira-kira setara Snapdragon Seri 6 gitu. Buat gaming casual, PUBG, ML, Genshin setting low medium, aman banget cuy. RAM sama storage, 8GB RAM plus 256GB storage, ditambah extended RAM 8GB. Jadi kayak bawa RAM double, multitasking gaspol tanpa patah-patah. Kamera, sama kayak versi
versi 4G, 50 megapiksel utama plus 5 megapiksel ultrawide plus 2 megapiksel makro, depan 13 megapiksel. Udah cukup banget buat foto bareng teman atau selfie di mall. Ultrawide juga kepake kalau foto bareng satu RT. Fitur NFC ada, fingerprint di samping, ada Samsung Knox buat keamanan plus sertifikasi IP54. Jadi kalau kehujanan dikit masih aman lah. Baterai 5000 mAh plus 25 watt fast charging, standar Samsung, awet seharian full. Harga dari 3,9 juta turun ke 3,4 juta. Lumayan banget turunnya bro. Kesimpulan, HP ini tuh versi upgrade kelas dari A16 4G. Lebih ngebut, ada NFC, ada sertifikasi tahan cipratan. Punchline, HP ini ibarat doi yang glow up pas reuni. Tetap familiar tapi makin cece cuy. Nomor 4, Samsung Galaxy A17 5G. Desain dan layar Super AMOLED 6,7 inci Full HD plus 90Hz terang sampai 800 nits. Udah dilindungi Gorilla Glass, jadi kagak gampang lecet. Performa, chipset Exynos 1300 5nm, skor Antutu 430 ribuan, buat main game casual aman, multitasking lancar jaya. Kamera, nah ini mantul, 50 megapiksel utama udah ada OIS atau stabilisasi optik. Jadi kalau tangan lu tremor, video tetap stabil, nggak kayak kamera CCTV murahan. Plus ada 5 megapiksel ultrawide plus 2 megapiksel makro, depan 13 megapiksel. Udah cukup banget buat foto bareng teman atau selfie di mall. Baterai dan fitur 5000 mAh 25 watt fast charging, fitur lengkap NFC, fingerprint di samping, IP54 plus USB-C. Harga turun tipis tapi lumayan, dari 3,6 juta jadi 3,4 juta. Kesimpulan, HP ini buat yang pengen kamera lebih stabil berkat OIS, cocok buat konten creator pemula. Punchline, HP anti jitter, rekam video nggak perlu tripod bro. Nomor 5, Samsung Galaxy A25 5G. Desain dan layarnya lebih kecil 6,5 inci tapi udah Super AMOLED Full HD plus 120Hz, jadi mulus banget buat scroll medsos. Performa, chipset Exynos 1280, skor Antutu 480 ribuan, buat main game menengah, PUBG, rata kanan medium, Genshin setting low medium, aman banget cuy. Kamera, triple kamera, 50 megapiksel utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, depan 13 megapiksel. Nggak overkill tapi cukup lengkap. Baterai dan fitur 5000 mAh plus 25 watt, ada jack 3,5 mm, penting buat lo yang masih pakai headset kabel. Fingerprint samping plus stereo speaker biar nonton drakor lebih mantap. Harga dari 3,9 juta jadi 3,5 juta. Kesimpulan, kelebihannya di layar 120Hz dan stereo speaker, kekurangannya chipset agak standar. Punchline, HP ini kayak temen nongkrong, nggak flashy tapi selalu ada di saat lo butuh. Samsung Galaxy A26 5G. Desain dan layarnya 6,7 inci Super AMOLED Full HD plus 120Hz, brightness 1200 nits, udah dilindungi Gorilla Glass. Plus ada vision booster, jadi di bawah terik matahari pun masih jelas. Performa, chipset Exynos 1380, skor Antutu 579.000, udah sanggup buat gaming lebih serius. Settingan high di game populer masih bisa jalan. Kamera, setup mirip sama A25, 50 megapiksel utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, depan 13 megapiksel. Udah cukup banget buat foto bareng teman atau selfie. Fitur unggulan, ada NFC, sertifikasi IP67, lebih tahan air atau debu, plus fitur kekinian, Circle to Search. Jadi tinggal lingkarin air langsung search Google. Futuristik abis. Baterai 5000 mAh, 25 watt fast charging. Kesimpulan, A26 ini lebih kayak future proof, ada fitur baru, layar terang, chipset lebih kuat. Punchline, HP ini udah kayak Thanos, lengkap dengan Infinity Stones, fitur-fitur modern. Nomor 7, Samsung Galaxy A36 5G. Desain dan layarnya cakep parah, Super AMOLED Infinity O 6,7 inci Full HD plus 120Hz, brightness 1200 nits, udah flagship vibes lah. Performa, chipset Snapdragon 6 Gen 1 4nm, skor Antutu 550 ribuan, buat gaming mantap jiwa, bisa tarik Genshin Impact medium high.
RAM and storage, ada opsi 8GB per 12GB RAM dengan 256GB storage. Minusnya nggak ada info slot microSD, jadi harus puas sama internal. Kamera 50MP utama plus 8MP ultrawide plus 5MP makro, depan 12MP. Kamera udah lumayan all-rounder buat foto maupun video. Fitur NFC, fingerprint under display lebih premium, stereo speaker, USB-C, fast charging lebih kencang 45 watt. Baterai masih 5000 mAh tapi ngecasnya ngebut. Harga dari 5,1 juta jadi 4,4 juta. Turunnya lumayan gede cuy. Kesimpulan, ini kandidat terbaik buat yang pengen rasa flagship di mid-range. Punchline, HP ini kayak sultan yang nyamar jadi rakyat jelata. Harga mid, rasa high class. Nah cuy, itu dia 7 HP Samsung A series yang lagi pada turun harga. Ada yang entry level sampai kelas mid-range, semua ada. Tinggal lu sesuaiin sama budget sama kebutuhan. Kalau menurut gua sih, yang paling worth it itu A16 5G sama A26 5G. Tapi kalau lu ada duit lebih, A36 jelas paling sangar. Sekarang gua mau nanya nih, dari 7 HP tadi, mana yang paling bikin lu pengen upgrade? Atau jangan-jangan dompet lu auto meringis netlist tadi? Tulis di kolom komentar ya bro, biar kita bisa debat sehat ala warga 62. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar gue makin semangat racunin HP-HP murah meriah spek sadis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out and keep your tech game strong. Mas Joe out.